Baik, bagi teman-teman yang penasaran atau yang ingin membuat video dengan menggunakan animasi atau biasa lebih disebut dengan whiteboard animation. Nah, di sini saya biasa menggunakan animasi tersebut dalam video-video saya yang sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman penasaran bisa lihat di channel saya. Ada beberapa video saya itu menggunakan animasi whiteboard animation dengan video script tersebut. Nah, baik. Untuk teman-teman yang ingin belajar Sparkle Video Scribe, pertama kita klik pada tombol Video Scribe Sparkle-nya bagi yang sudah diinstal, maka akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, ini kemudian kita login saja, kemudian ini kita silang, ini juga kita silang, maka kita akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Akan kelihatan proyek atau kerjaan-kerjaan kita yang sebelumnya. Kemudian untuk yang baru kita klik tanda plusnya itu. Nah, kemudian kita ada lihat beberapa menu, yaitu menu save, menu gambar, menu teks, menu data, menu suara, kemudian menu recording, merubah pola kanvas, kemudian ada yang tangan, merubah pola tangan. Baik, kita coba dengan teks cara memasak. Ini kita ketikkan cara memasak pada kolom ini, kemudian kita blok dulu, kita blok, kemudian kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita dan kita pilih font sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian akan dirender oleh aplikasi. Nah, kita di sini coba menggunakan Arial Black. Nah, ini kita tunggu sampai dengan proses ini selesai. Ini selesai, kemudian kita centang. Nah, setelah selesai kita atur sesuai dengan posisi yang kita inginkan tulisannya tadi. Kemudian kita tambahkan gambar dari komputer atau dari library-nya mereka. Nah, ini saya ambil dari komputer. Kemudian ini saya ambil, ini ada rendering beberapa gambar. Ini kita tinggal pilih, kemudian kita masukkan, insertkan ke dalam white canvasnya. Nah, ini kita tinggal setting lagi, kita atur berapa detik. Ini kita atur cuma 2 detik. Oke. Kemudian kita juga mau melihat misalnya tangan yang akan gunakan itu seperti apa, kanan, kiri, atau yang lain juga ada. Nah, ini silakan sesuai keinginan teman-teman semua. Nah, ini kalau sudah oke, kita centang. Oke, kemudian kita tambahkan dengan tulisan. Siapkan bahan. Nah, ini kita centang oke, kemudian kita atur sesuai dengan keinginan yang Anda inginkan. Nah, ini bisa dibesar atau dikecilkan sesuai dengan kemauan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita atur sedemikian rupa. Kemudian kita ambil kursor ya, kursor tanda panah. Tanda panah. Nah, ini kemudian kita putar atau kita arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kita taruh, kita setting, kita drag, kemudian kita kecilkan. Nah, kemudian kita atur lagi di mana mau kita taruh. Ini ada, nah kita sesuaikan lagi di situ. Nah, itu kemudian kita miringkan berapa derajat sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian juga untuk uh, animate-nya kita bikin berapa lama, 2 detik. Nah, ini kemudian kita susun. Nah, ini kita susun, kemudian kalau memang dia agak jauh kita geser, jadi urutannya nanti setelah gambar ya. Nah, itu kemudian berikutnya kita tambah lagi dengan gambar yang dari komputer, yaitu proses atau pengolahannya. Nah, ini di render dulu, tinggal dipilih, ada 6 gambar yang bisa dipilih. Nah, ini terserah Bapak dan Ibu sekalian milih yang mana. Kita taruh sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan konsep yang sudah kita bikin. Kita taruh, kita sesuaikan gambar dengan yang di atas. Kemudian kita lihat, kemudian kita edit. Nah, ini kita tambahkan dulu tulisannya. Nah, di sana kita edit, kita ganti bahan diolah. Nah, itu kita bikin seperti itu, kemudian animate-nya kita tambah, kita kurangin, kemudian jadinya seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita tambahkan lagi dengan tanda panah. Nah, ini kemudian kita atur juga sesuai dengan yang kita inginkan. Di mana posisinya. Nah, kita atur, kemudian kita kecilkan sesuai dengan porsi yang sebelumnya. Ketika sudah, atau kita edit dulu ya, kita edit dulu sesuai dengan mana yang kita inginkan. Nah, ini 2 detik, kita animate 2 detik. Kemudian lanjut,
kita tambah lagi dengan gambar ketika makanannya sudah jadi atau sudah siap untuk disajikan. Nah, ini kita drag gambarnya, kita taruh dengan sesuai keinginan kita. Kemudian kita tambah tulisan saja. Ini bisa kita tambah tulisan nih. Teks sudah siap disajikan. Nah, ini kita centang oke. Kemudian tulisannya kita sesuaikan dengan di mana yang kita inginkan. Nah, ini proses secara umum kalau untuk awal ya, untuk mudah itu seperti ini, tapi nanti tergantung kreasi teman-teman dan bapak-bapak sekalian untuk bisa membuat seperti apa. Ini kita coba tayangannya, kita klik di sana. Nah, ini kalau tidak di set kamera nanti dia akan seperti ini. Nah, ini saya coba untuk setting kamera biar nanti tampil semuanya dalam satu halaman, yaitu di blok semuanya dulu, di blok semuanya, di blok. Kemudian di klik kanan ada set kamera. Nah, di set kamera, nah nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, jadi nanti semua yang kita tulis tadi itu akan menjadi dalam satu frame. Tapi kalau tidak di set kamera nanti akan muncul sendiri-sendiri. Cara memasaknya sendiri, foto pertama sendiri, siapkan bahan sendiri, kemudian ada tanda panah juga akan muncul sendiri-sendiri. Nah, ini juga perlu diketahui jika kita ingin menunjukkan bahwa gambar kita itu dalam bentuk satu frame yang sama, atau kita pengen kelihatannya lebih menarik dalam bentuk satu frame. Nah, ini secara umum menjadi seperti ini. Nah, ketika kita memang sudah selesai, kita sudah jadi ya apa yang kita inginkan, kita bisa setting lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini nanti akan kelihatan. Nah, ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah anggap selesai, nah kita penyetingannya kita juga sudah rapi, sudah bagus dan sebagainya. Nah, ini nanti proses selanjutnya adalah nanti untuk yang namanya adalah proses rendering. Nah, ini coba kita cek dulu apakah sudah selesai. Nah, ini nanti karena ketika proses rendering nanti ini yang akan muncul, yang akan menjadi video kita, menjadi hasil atau output dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini kayaknya sudah cukup ya, sudah oke. Kemudian di sana di ujung itu ada tanda itu, tanda, kemudian diklik. Nah, diklik nanti akan muncul proses yang seperti ini. Silahkan pilih tempat untuk save. Nah, Anda ganti nama dengan sesuai dengan konten yang Anda kerjakan atau yang Anda bikin. Cara memasak misalnya. Nah, ini kemudian dicentang oke. Nah, ini ada semacam proses penggabungan ya, penggabungan data. Nah, ini biasanya menunggu waktu yang agak lama. Tapi ini tergantung dengan proyek yang Anda kerjakan. Semakin besar atau semakin lama video yang Anda bikin, ini akan semakin lama. Tapi jika proyek atau video yang Anda bikin itu dalam jangka waktu yang sedikit, ini tidak akan terlalu lama. Nah, ini nanti hasil dari videonya akan kelihatan yang seperti ini. Nah, ini nanti ini karena untuk contoh tutorial aja kita bikin yang sedikit-sedikit ya, yang tidak terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang kelamaan nonton videonya. Nah, ini kemudian proses renderingnya seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Saya sarankan untuk menggunakan komputer dengan prosesor yang tinggi, karena kalau prosesor yang lama atau prosesor yang rendah itu bahkan komputer atau laptop itu bisa ngehang. Jadi silakan gunakan komputer atau PC dengan standar yang terbaru atau memang yang sangat canggih. Nah, ini otomatis ya. Otomatis ketika sudah selesai rendering, maka akan muncul hasil auditing kita tadi. Nah, ini hasilnya sudah ada. Seperti inilah lebih kurang kira-kira. Sehingga ini tergantung dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan prosesnya panjang atau yang lama, itu juga proses renderingnya juga akan lama. Tapi ketika kita menginginkan yang hanya yang pendek, itu bisa pendek atau tidak terlalu panjang seperti yang tutorial kita pada video ini. Nah, ini secara umum begini ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa untuk tahap awal, kemudian untuk tahap berikutnya bisa diolah sesuai dengan kreativitas dan kemampuan masing-masing individu. Kemudian ini kita save, kita kasih nama. Ini nanti akan masuk ke dalam halaman awal tadi, ini kita save. Nah, di sini akan masuk itu. Itu ada cara memasak. Nah, baik, mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan tentang proses pembuatan video menggunakan VideoScribe. Terima kasih sudah mendengarkan.